Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, alias kelompok terakhir, di mana kami akan mempresentasikan bab terakhir dari mata kuliah manajemen kuantitatif di semester 6 ini, yakni bab manajemen proyek. But first, aku mau minta teman-teman untuk absen dulu. Caranya tulis nama kalian di live chat dengan formatan nama panggilan, garing nomor absen, garing warna favorit kalian. Contohnya kayak gini. Siska garing 30 garing hitam. Aku tunggu ya. Oke. Ada siapa aja sih di video ini? Perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Sabila Hasna, absen 26. Ada Salwa Hilyatul, absen 27. Ada Sinta Bilkis, absen 28. Ada Cindy Cahyandani, absen 29. Ada aku, Siska Putri, absen 30. Dan yang terakhir ada Zunita Khairunisa, absen 31. Sebelum kita memasuki ke inti dari video ini, aku mau menyampaikan definisi dari manajemen proyek menurut Wikipedia. Jadi manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan yang meliputi menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Dan apa aja sih yang akan kita pelajari di video ini? Yang pertama ada perencanaan proyek, di mana kita akan membuat penentuan mengenai apa yang harus dicapai dalam proyek, kapan dan bagaimana proyek tersebut dilaksanakan. Yang kedua ada penjadwalan proyek, di mana kita menentukan kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan tertentu dari awal sampai akhir proyek dan waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Dan yang ketiga adalah metode penjadwalan dari proyek itu, di mana metode ini akan menjadi dua topik utama yang udah kita bagi. Topik yang pertama ada CPM atau Critical Path Method yang akan dijelaskan oleh Hasna, Salwa, dan Bilkis. Dan topik yang kedua adalah PRT atau Program Evaluation and Review Technique yang akan disampaikan oleh Cindy, Siska, dan Sunita. Selamat menonton! Baik, di sini saya Sabila Hasna Hanifah akan menjelaskan tentang apa sih proyek itu. Jadi, definisi proyek adalah kombinasi dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, proyek juga merupakan gabungan dari sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan proyek. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan dan penjadwalan proyek? Jadi, perencanaan proyek adalah usaha untuk membuat penentuan mengenai apa yang harus dicapai dalam proyek, kapan proyek tersebut akan dilakukan, dan bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan. Sedangkan penjadwalan proyek adalah usaha untuk menentukan kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan tertentu dari awal sampai akhir proyek dan waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Nah, metode penjadwalan proyek yang biasa digunakan itu ada 3, yaitu Gantt chart, PERT atau Project Evaluation and Review Technique, dan CPM atau Critical Path Method. Namun yang kami bahas hanya 2 metode, yaitu PERT dan CPM. Jadi, penjadwalan proyek itu dibutuhkan oleh seorang manajer proyek guna membantu menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan, dan yang terakhir, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara mencermati hal-hal kritis pada proyek. Selanjutnya adalah prinsip penjadwalan proyek. Jadi, prinsip penjadwalan proyek itu ada 4. Yang pertama adalah pembagian. Jadi, dalam proyek itu harus dibagi ke dalam sejumlah tugas dan aktivitas yang dapat dikendalikan.
Untuk prinsip yang kedua adalah saling ketergantungan. Adanya saling ketergantungan dari setiap tugas dan aktivitas yang dibagi harus ditentukan dari awal penjadwalan proyek. Yang ketiga adalah alokasi waktu. Setiap tugas yang akan dijadwalkan harus dialokasikan ke dalam sejumlah satuan kerja. Dan yang terakhir adalah validasi kerja. Setiap proyek memiliki staf tertentu, di mana pada saat pembagian tugas harus dipastikan bahwa tidak ada kelebihan alokasi waktu atau jumlah sumber daya manusia pada saat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu CPM atau Critical Path Method. Jadi, CPM merupakan model teknik proyek yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Morgan R. Walker dari DuPont dan James E. Kelly Jr. dari Remington dan Kelly. CPM umumnya digunakan dalam segala bentuk proyek, termasuk konstruksi, kedirgantaraan, pertahanan, pengembangan perangkat lunak, proyek penelitian, serta pengembangan produk, rekayasa, dan pemeliharaan tanaman. Selanjutnya adalah pengertian dan langkah-langkah dalam penentuan CPM. Pengertian CPM adalah teknik yang digunakan untuk melakukan perencanaan proyek menggunakan algoritma matematis. Untuk langkah standar dalam penentuan CPM adalah yang pertama, membagi seluruh pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang dapat dikatakan sejenis. Yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing milestone. Yang ketiga, menentukan keterkaitan atau interdependencies antara kelompok-kelompok pekerjaan tersebut. Yang keempat, menentukan critical path method atas milestone berdasarkan hubungan saling keterkaitannya. Dan yang terakhir, membandingkan durasi total pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah manfaat dari CPM. Manfaat yang pertama yaitu memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Yang kedua, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, menyelesaikan proyek dengan cepat. Yang kelima, mengkuantifikasi kemajuan proyek. Dan yang keenam, mengkomunikasikan proyek secara efektif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam CPM. Kelebihan yang pertama yaitu untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Yang kedua, seorang manajer proyek dapat menentukan tanggal yang sebenarnya untuk setiap kegiatan dan membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sedang terjadi dan reaksinya. Yang ketiga, kegiatan dan hasilnya dapat ditampilkan sebagai jaringan. Yang keempat, menampilkan dependensi untuk membantu penjadwalan. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Yang keenam, menentukan slack dan float. Yang ketujuh, dapat digunakan dalam industri. Yang kedelapan, dapat menentukan beberapa jalur yang sama penting. Yang kesembilan, menentukan durasi proyek. Yang kesepuluh, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Dan yang terakhir, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Selanjutnya adalah kekurangan dalam CPM. Kekurangan yang pertama yaitu dapat menjadi rumit dan meningkatkan kompleksitas untuk proyek yang lebih besar. Yang kedua, tidak menangani penjadwalan personil atau alokasi sumber daya. Yang ketiga, jalur kritis tidak selalu jelas dan perlu dihitung cermat. Dan yang keempat, sulitnya memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan. Tahapan analisis jaringan kerja dalam membuat dan menentukan analisis jaringan kerja pada CPM. Yang pertama, membuat uraian kegiatan, menyusun logika urutan kejadian, menentukan syarat-syarat pendahuluan, menentukan interrelasi, dan interpendensi antar kegiatan. Yang kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan. Menentukan kapan suatu kegiatan dimulai dan kapan berakhir, serta menentukan keseluruhan proyek kapan akan berakhir. Dan yang terakhir, jika dibutuhkan, tetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan, meskipun pada dasarnya hal itu tidak begitu penting. Baik, selanjutnya saya Salwa Hilatul Husna, nomor absen 27, akan menjelaskan diagram jaringan CPM.
karena CPM ini merupakan tampilan perencanaan proyek berupa tampilan grafis yang nanti isinya berupa alur kegiatan sebuah proyek, maka ada simbol-simbol atau diagram yang perlu kita ketahui. Salah satunya yang pertama yaitu anak panah. Anak panah ini menyatakan suatu kegiatan. Pada umumnya kegiatan diberi kode huruf A, B, atau C seperti yang ada di contoh di gambar. Ini berarti kegiatan A dilakukan mulai dari awal sampai pangkal sampai ujung. Ini menunjukkan awal sampai akhirnya kegiatan. Selanjutnya adalah simpul atau note. Nah, gambarnya simpul atau note itu seperti ini yang ada di gambar. Menyatakan juga suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Umumnya kejadian diberi kode dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut nomor kejadian. Seperti juga ada keterangan yang ada di gambar warna biru itu, ada istilah EET atau Earliest Event Time, atau dalam bahasa Indonesia SPL saat paling awal, kemudian ada saat paling lambat SPL, dan juga nomor peristiwa atau event. Diagram selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu anak panah putus-putus. Apa arti anak panah putus-putus ini? Ini menyatakan kegiatan semu atau dummy. Nah, bagaimana kegiatan semu itu? Yaitu dummy sebagai pemberitahuan bahwa terjadi perpindahan satu kejadian ke kejadian lain pada saat yang sama. Jadi arti dari anak panah putus-putus ini adalah perpindahan satu kejadian ke kejadian lain pada saat yang sama. Dummy tidak memerlukan waktu dan tidak menghabiskan sumber. Selanjutnya yaitu membuat dan menentukan analisis jaringan kerja CPM atau Critical Path Method. Nah, bentuk diagram perencanaan dari beberapa peristiwa yang sering terjadi dalam CPM ada dua, yaitu di gambar 4 ini diagram aktivitas berurutan. Maksudnya kegiatan ini bisa dilakukan secara berurutan. Aktivitas A itu aktivitas B ini bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai. Jadi aktivitas A dilakukan terlebih dahulu sampai selesai, kemudian dilakukan aktivitas B. Contoh yang kedua, ini diagram merge event. Artinya ada suatu aktivitas A dan B yang harus dilakukan secara bersamaan. Maka dari itu A dan B dilakukan secara mandiri, secara sendiri-sendiri diselesaikan, kemudian selesai, baru setelah itu aktivitas C dapat dilakukan. Seperti itu. Yang ketiga ini namanya adalah diagram burst event. Jenis yang ketiga ini, di kegiatan yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi aktivitas A harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru aktivitas B dan C bisa dilakukan secara masing-masing, namun dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah gabungan dari diagram merge event dan burst event. Jadi di awal itu ada dua kegiatan atau dua aktivitas yang harus diselesaikan. Kemudian setelah aktivitas A dan B selesai, baru aktivitas C dan D dapat dilaksanakan secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu diagram aktivitas semu atau dummy. Ini dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan ketergantungan antara dua peristiwa atau event. Dalam arti kegiatan C ini dapat dimulai setelah kegiatan B selesai, tanpa harus menunggu kegiatan A selesai. Dan menentukan analisis jaringan kerja CPM. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa salah satu langkah standar dalam penentuan CPM itu adalah menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing milestone. Nah,
Yang pertama ada TE atau Earliest Event Occurrence Time. Jadi waktu paling awal atau tercepat peristiwa dapat terjadi. Itu pembagian yang pertama. Yang kedua ada pembagian waktu TL atau Latest Event Occurrence Time, yaitu waktu paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Kemudian ada ES atau Earliest Activity Start Time, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Kemudian ada EF, Earliest Activity Finish Time, yang artinya waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu LS atau Latest Activity Start Time, yaitu waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Ada juga LF, Latest Activity Finish Time, yaitu waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Dan yang terakhir T atau Activity Duration Time, itu kurun waktu yang diperlukan. Nah, ini semua adalah pembagian waktu jika kita ingin menganalisis jaringan kerja CPM Critical Path Method. Selanjutnya ada istilah hitungan maju dan perhitungan mundur. Hitungan maju memiliki beberapa prinsip yang digunakan dalam perhitungannya. Yang pertama, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya telah selesai. Prinsip kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu mulai paling awal sama dengan waktu selesai paling awal atau IF dari suatu kegiatan ya. Oke, seperti itu. Kemudian perhitungan mundur. Perhitungan mundur memiliki beberapa prinsip pula yang digunakan dalam perhitungannya. Yang pertama yaitu ini maksudnya yang pertama adalah waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan itu sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau bisa lebih, maka waktu paling akhir sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Seperti itu. Total. Float total menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi maksud float total itu jumlah waktu, menunjukkan jumlah waktu suatu kegiatan itu dapat ditunda atau boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float total dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya sebagai berikut, LC kurangi E dikurangi D. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Untuk memanfaatkan float total, maka kegiatan terdahulu harus mulai seawal mungkin. Sebaliknya, kegiatan berikutnya harus mulai selambat mungkin. Bisa dilihat di gambar. Posisi dan hubungan antara ES, LS, EF, LF, dan float total. Halo teman-teman, masih pada semangat kan? Nah, di sini aku akan memberikan dan menjelaskan contoh soal dari metode Critical Path Method agar teman-teman semua paham dan mengetahui bagaimana sih suatu proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu tentunya. Nah, langsung aja yuk kita ke contoh soal. Jadi, di sini terdapat informasi mengenai aktivitas. Aktivitas ini juga bisa disebut dengan proyek. Lalu ada juga successor dan juga durasi. Nah, apa sih ini successor? Sebelum aku melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal ini, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan antar aktivitas. Jadi, di metode CPM ini terdapat 2 jenis hubungan antar aktivitas, yaitu predecessor dan juga successor.
Predecessor ini merupakan aktivitas pendahulu atau aktivitas yang mendahului suatu aktivitas. Nah, sedangkan successor ini merupakan aktivitas lanjutan atau langkah selanjutnya dari suatu aktivitas. Jadi bisa dikatakan bahwa successor ini merupakan kebalikan dari predecessor. Nah, di sini aku memberikan ilustrasi kepada teman-teman semua agar lebih mudah membedakan antara predecessor dengan successor. Nah, di sini terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas A dan aktivitas B. Nah, sesuai dengan anak panah ini, aktivitas A ini mendahului aktivitas B. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa aktivitas A ini merupakan predecessornya aktivitas B. Sedangkan aktivitas B ini merupakan suksesornya aktivitas A. Mengapa? Karena aktivitas B ini merupakan langkah selanjutnya dari aktivitas A. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke contoh soal ya teman-teman. Jadi, di sini terdapat 9 aktivitas, yaitu aktivitas A sampai aktivitas I. Dan masing-masing aktivitas memiliki suksesor dan juga durasi. Nah, untuk durasi ini di contoh soal tidak ada keterangan. Jadi kita sepakati dari awal bahwa durasi ini dalam bentuk hari, yaitu 8 hari, 5 hari, 11 hari, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita akan menerjemahkan tabel ini ke dalam bentuk diagram. Diagram ini bisa juga disebut dengan project network atau jaringan kerja proyek. Nah, di sini terdapat aktivitas A yang memiliki suksesor B dan C. Langkah pertama kita akan menggambarkan node atau simpul. Nah, node ini menunjukkan suatu event ke N, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggambarkan anak panah. Anak panah ini menunjukkan suatu aktivitas. Nah, di sini kita tuliskan sebagai aktivitas A. Setelah itu, aktivitas A ini memiliki suksesor aktivitas B dan C. Kita gambarkan node terlebih dahulu, lalu kita gambarkan dua anak panah untuk aktivitas B dan juga aktivitas C. Selanjutnya, aktivitas B memiliki suksesor D, E, F. Kita gambarkan node terlebih dahulu, lalu kita gambarkan 3 anak panah untuk aktivitas D, aktivitas E, dan juga aktivitas F. Lalu, aktivitas C memiliki suksesor aktivitas H. Aktivitas C di sini kita hubungkan dengan node, lalu di sini ada aktivitas H. Selanjutnya, aktivitas D memiliki suksesor aktivitas G. Aktivitas D kita hubungkan dengan node, lalu kita gambarkan anak panah untuk aktivitas G. Nah, aktivitas E memiliki suksesor aktivitas G dan H. Di sini aku gambarkan sebagai anak panah putus-putus teman-teman, atau bisa juga disebut dengan aktivitas dummy. Kenapa? Kita lihat ya teman-teman, di sini kan sudah ada aktivitas C yang memiliki suksesor aktivitas H. Dan di sini juga sudah ada aktivitas D yang memiliki suksesor aktivitas G. Dan di sini juga sudah ada garis F. Jadi syaratnya itu kita tidak boleh menggambarkan dua aktivitas di dalam satu garis ini dan di sini. Jadi kita tidak boleh menggambarkan di sini dan juga di sini teman-teman. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya aktivitas dummy. Nah, kita gambarkan node terlebih dahulu, lalu kita gambarkan aktivitas dummy di sini. Nah, aktivitas dummy ini bukan aktivitas yang real ya teman-teman, karena hanya menunjukkan bahwa aktivitas E ini jika sudah selesai dapat dilanjutkan dengan aktivitas G dan juga aktivitas H. Nah, seperti itu ya teman-teman, karena terkadang suatu event itu sudah didahului oleh dua event lainnya. Nah, maka dari itu kita yang membutuhkan yang namanya aktivitas dummy. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke aktivitas F. Aktivitas F memiliki suksesor aktivitas H. Tinggal kita tarik garis ke node ini untuk dihubungkan dengan aktivitas H. Nah, untuk aktivitas G dan H memiliki suksesor yang sama, yaitu aktivitas I. Jadi kita gambarkan node, lalu kita gambarkan anak panah untuk aktivitas I.
Yang terakhir, aktivitas I ini tidak memiliki successor, teman-teman. Jadi artinya aktivitas I ini merupakan aktivitas atau proyek final. Nah, maka dari itu kita akhiri dengan node atau simpul. Nah, selesai teman-teman untuk menggambar project network-nya. Sekarang kita tinggal memberi nomor pada node ini. Nah, syarat dari memberi nomor ini yaitu dari kiri ke kanan. Jadi urut ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal menambahkan durasi di masing-masing aktivitas. Aktivitas A memiliki durasi 8. Jadi di sini kita tinggal tulis 8. Aktivitas B memiliki durasi 5. Kita tinggal tulis di sini 5, aktivitas C 11, D 2, dan seterusnya. Nah, untuk aktivitas dummy ini kenapa ya durasinya 0? Karena seperti yang aku jelasin tadi bahwa aktivitas dummy ini bukan merupakan aktivitas yang real. Jadi durasinya 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita menggambar project network, langkah selanjutnya kita akan menghitung ET atau ET. ET ini merupakan singkatan dari earliest time, artinya waktu paling awal dapat dimulainya suatu event yang berpangkal di node ke I. Jadi nilai ET ini akan menunjukkan suatu event ini dapat dimulai pada hari keberapa sih? Seperti itu. Nah, dan untuk di perhitungan ET ini, kita mencari nilai yang maksimal. Mengapa? Karena waktu paling cepat dilakukannya suatu event itu sama dengan nilai terbesar dari waktu yang paling cepat selesainya aktivitas yang berakhir pada suatu event, seperti itu. Dan di perhitungan ET ini, perhitungannya maju ya teman-teman. Jadi kita hitung dari event pertama sampai event ke-8. Nah, event pertama tidak memiliki predecessor. Jadi pasti nilai ET-nya 0, seperti itu. Lalu event kedua memiliki predecessor aktivitas 1. Kita lihat. Event kedua memiliki aktivitas 1. Jadi, untuk mencari nilai ET-nya yaitu 0 ditambah dengan 8. Hasilnya yaitu 8. 0 ini kita dapatkan dari nilai ET sebelumnya. Lalu untuk event ketiga memiliki predecessor 2. Caranya 8 ditambah dengan 5. Hasilnya 13. Event keempat predecessornya 3, yaitu 13 ditambah dengan 10, sama dengan 23. Nah, lanjut. Untuk event kelima, memiliki dua predecessor teman-teman, yaitu aktivitas 3 dan juga aktivitas 4. Kita lihat di diagram, event kelima memiliki predecessor aktivitas 3 dan juga aktivitas 4. Nah, untuk aktivitas 3, caranya 13 ditambah dengan 2, hasilnya 15. Mengapa kita pakai angka 13? Karena aktivitas 3 ini didahului oleh aktivitas 2. Jadi kita pakai angka 13 ini. Nah, untuk aktivitas 4, rumusnya 23 ditambah dengan 0 sama dengan 23. Seperti itu. Nah, dari kedua hasil ini, nilai yang paling maksimal yaitu 23. Jadi, untuk nilai ET untuk event kelima yaitu 23. Lalu untuk event ke-6, predecessornya ada 3 teman-teman, yaitu aktivitas 2, 3, dan 4. Nah, untuk aktivitas 2 ini rumusnya 8 ditambah 11 sama dengan 19. Untuk aktivitas 3, 13 ditambah 7 sama dengan 20. Untuk aktivitas 4, 23 ditambah 0 sama dengan 23. Nah, 8 ini didapatkan dari sini, 13 didapatkan dari sini, dan 23 didapatkan dari sini ya teman-teman. Nah, akhirnya untuk nilai yang paling maksimal yaitu 23 untuk ET event ke-6. Lalu untuk event ke-7, predecessornya yaitu 5 dan 6. Untuk aktivitas 5, 23 ditambah dengan 3 sama dengan 26. 23 kita dapatkan dari sini.
Lalu 3 kita dapatkan dari angka ini teman-teman. Nah, lalu untuk aktivitas 6, 23 ditambah 9 sama dengan 32. Terakhir nih, untuk event ke-8, predecessor-nya 7. Jadi, 32 didapatkan dari sini, ditambah dengan 4. Hasilnya yaitu 36. Nah, cara membacanya seperti ini ya teman-teman. Jadi, untuk event kedua ini dapat dimulai pada hari ke-8. Event ketiga dapat dimulai pada hari ke-13, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya yaitu, untuk menyelesaikan satu proyek utuh ini, kita membutuhkan waktu 36 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita menghitung ET, selanjutnya kita akan menghitung LT. LT ini merupakan singkatan dari latest time. Artinya, waktu paling lambat dapat dimulainya suatu event yang berpangkal di node ke I. Nah, jadi nilai LT ini akan menunjukkan suatu event ini paling lambat dimulainya pada hari keberapa sih? Seperti itu. Dan di perhitungan LT ini, kita mencari nilai yang minimal jika suatu event ini memiliki 2 atau lebih successor, seperti itu. Nah, mengapa kita mencari nilai yang minimal? Karena waktu paling lambat dimulainya suatu event itu sama dengan nilai terkecil dari waktu paling lambat dimulainya aktivitas yang berpangkal pada event tersebut. Dan di perhitungan LT ini, perhitungannya mundur ya teman-teman. Jadi kita mulai dari event ke-8 sampai event ke-1. Nah, event ke-8 tidak memiliki successor karena event ke-8 merupakan event final. Sehingga untuk nilai LT-nya yaitu 36. 36 kita dapatkan dari nilai ET8 dari sini. Nah, dari sini ya teman-teman. Selanjutnya, event ke-7 memiliki successor 8. Jadi untuk mencari nilai LT-nya yaitu 36 dikurangi dengan 4 sama dengan 32. Event ke-6 memiliki successor aktivitas 7. Caranya 32 dikurangi dengan 9, hasilnya 23. Event ke-5 memiliki successor 7. Caranya 32 dikurangi dengan 3, hasilnya 29. Nah, mengapa kita memakai angka 32? Karena aktivitas 7 itu untuk lanjutan aktivitasnya yaitu aktivitas 8, sehingga kita pakai angka yang 32. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Untuk event keempat, memiliki 2 successor teman-teman, yaitu aktivitas 5 dan juga aktivitas 6. Nah, untuk aktivitas 5, rumusnya 29 didapatkan dari sini dikurangi dengan 0, sama dengan 23. Mohon maaf, sama dengan 29. Nah, untuk event keempat memiliki successor 6, yaitu 23 dikurangi dengan 0, sama dengan 23. Nah, di sini kita dapatkan dua hasil, dan kita cari nilai yang paling minimal, yaitu nilai yang 23. Jadi untuk nilai LT untuk event keempat yaitu 23. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk event ketiga memiliki 3 successor yaitu aktivitas 4, 5, dan juga 6. Nah, untuk aktivitas 6 yaitu 23 dikurangi dengan 10 sama dengan 13. Untuk aktivitas 5, 29 dikurangi dengan 2 sama dengan 27. Untuk aktivitas 6 yaitu 23 dikurangi dengan 7 sama dengan 16. Nah, dari ketiga hasil ini nilai yang paling minimal yaitu angka 13. Sehingga nilai LT untuk event ketiga yaitu 13. Lalu untuk event kedua memiliki 2 successor teman-teman, yaitu aktivitas 3 dan juga aktivitas 6. Nah, aktivitas 3 ini cara menghitung LT-nya 13 dikurangi dengan 5 sama dengan 8. Untuk aktivitas 6, 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, dari kedua hasil ini nilai yang paling minimal yaitu 8, sehingga nilai LT untuk event kedua yaitu 8.
Nah, terakhir nih teman-teman, untuk event ke-1 memiliki successor aktivitas 2, sehingga 8 dikurangi dengan 8 sama dengan 0. 8 ini kita dapatkan dari nilai LT sebelumnya, dan 8 yang kedua ini kita dapatkan dari durasinya. Nah, hasilnya yaitu 0. Jadi di sini untuk membaca tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk event ke-8, paling lambat dimulai pada hari ke-36. Event ke-7 paling lambat dimulai pada hari ke-32. Event ke-6 paling lambat dimulai pada hari ke-23. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita menghitung LT, selanjutnya kita akan menghitung slack event. Nah, apa sih ini slack event? Slack event ini merupakan selisih antara nilai ET dengan LT, sehingga rumusnya yaitu ET dikurangi dengan LT, jika nilai ET-nya lebih besar daripada nilai LT. Nah, jika LT-nya lebih besar daripada nilai ET, rumusnya LT dikurangi dengan ET. Jadi menyesuaikan ya teman-teman. Nah, mengapa sih kita perlu menghitung yang namanya slack event ini? Jadi, slack event ini dapat mengetahui aktivitas-aktivitas mana sih yang merupakan dan yang termasuk di jalur kritis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mulai untuk perhitungan slack eventnya. Untuk event pertama, memiliki nilai ET dan LT 0, sehingga slack eventnya 0. Lalu, event kedua memiliki nilai ET dan LT 8, jadi rumusnya 8 dikurangi 8, hasilnya 0. Nah, untuk event ketiga, 13 dikurangi dengan 13, hasilnya 0. Event keempat, 23 dikurangi 23, hasilnya 0. Nah, untuk event kelima, memiliki nilai ET 23 dan LT 29, sehingga rumusnya 29 dikurangi dengan 23, hasilnya yaitu 6. Untuk event ke-6 memiliki nilai ET dan LT 23, sehingga slack eventnya 0. Event ke-7, 32 dikurangi 32, hasilnya 0. Dan terakhir, event ke-8 yaitu 36 dikurangi 36, hasilnya 0. Nah, setelah kita menghitung slack event ini, di sini terdapat nilai-nilai yang hasilnya 0. Nah, yang hasilnya 0 ini yang menunjukkan aktivitas-aktivitas yang termasuk di jalur kritis. Nah, setelah kita menghitung slack event, selanjutnya kita akan dapat menentukan aktivitas mana sih yang termasuk di dalam jalur kritis. Jadi, untuk jalur kritisnya yaitu aktivitas A, B, E, dummy, H, I. Nah, jalur kritis itu apa sih? Jalur kritis ini merupakan kumpulan dari beberapa aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu, sehingga sangat sensitif terhadap yang namanya keterlambatan, teman-teman. Jadi, aktivitas ini yang termasuk di dalam jalur kritis ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh teman-teman. Karena jika ada penundaan di salah satu aktivitas yang termasuk di dalam jalur kritis ini, itu akan berakibat tertundanya penyelesaian aktivitas atau proyek secara keseluruhan. Jadi jangan main-main ya sama jalur kritis ini. Lalu, untuk aktivitas yang tidak termasuk di dalam jalur kritis ini, artinya aktivitas tersebut memiliki kelonggaran waktu. Nah, terakhir nih teman-teman. Jadi, di sini terdapat diagram yang menunjukkan schedule ET dan LT. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa node ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menunjukkan suatu event, yaitu event ke-1. Bagian atas menunjukkan nilai ET, dan bagian bawah menunjukkan nilai LT. Cara membacanya seperti ini. Jadi, event ke-1 dapat dimulai pada hari ke-0, dan paling lambat dimulai pada hari ke-0 juga. Event kedua dapat dimulai pada hari ke-8, dan paling lambat dilakukan pada hari ke-8 juga. Jadi di sini tidak ada kelonggaran waktu ya teman-teman. Dan untuk
Event 3, 4, 6, 7, 8 sama ya teman-teman. Nah, untuk event kelima ini dapat dilakukan pada hari ke-23 dan paling lambat dilakukan pada hari ke-29. Jadi di sini terdapat kelonggaran waktu ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan metode CPM ini, kita dapat mengetahui jalur kritisnya dan juga schedule-nya, sehingga proyek ini akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu tentunya. Itu dia penjelasan materi mengenai metode Critical Path Method. Dan setelah ini masih ada penjelasan materi mengenai metode PERT. Pasti teman-teman penasaran kan, apa sih itu metode PERT? Apa ya perbedaan antara CPM dengan PERT dan bagaimana sih pengaplikasiannya? Nah, itu semua akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah sesi ini ya teman-teman. So, stay tune, jangan kemana-mana, tetap semangat, and thank you friends! Nah, gimana setelah mengikuti video pembahasan topik yang pertama mengenai CPM yang sebelumnya udah dijelasin oleh Hasna, Salwa, dan Bilkis, pasti fokus belajar kalian udah mulai berkurang, ya kan? Sebelum kita beralih ke topik yang kedua atau metode yang kedua yaitu PRT, aku mau ngajak teman-teman untuk main games. Jadi nama gamesnya itu tebak kata, dimana nanti aku akan mengucapkan satu kalimat yang terdiri dari 3 suku kata tanpa suara. Jadi teman-teman harus tebak aku ngomong apa dan benar-benar fokus perhatiin mulut aku ngomong apa. Oke? Buat yang nemu jawabannya nanti segera tulis jawaban kalian di live chat dengan formatan nama panggilan garing nomor absen garing jawaban kalian. Aku akan ngasih 3 kali kesempatan. Jadi benar-benar perhatikan baik-baik aku ngomong apa. Kita mulai ya. Kesempatan yang kedua. Nah, gimana? Udah nemu jawabannya belum? Bagi yang udah segera tulis jawaban kalian ya. Bagi yang belum, bener-bener perhatikan aku ngomong apa karena ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk kalian. Kita mulai ya. Oke, segera tulis jawaban kalian karena waktu terbatas. Aku akan hitung sampai 5 untuk memberikan kesempatan kalian menulis jawaban. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Bagi yang jawabannya salah atau belum menjawab, siap-siap kalian kena hukuman. Halo teman-teman, balik lagi nih. Tadi kan udah dijelasin nih sama teman-teman aku mengenai materi CPM. Gimana nih teman-teman? Makin paham apa makin pusing? Semoga teman-teman bisa makin paham ya. Tadi kan udah ice breaking juga. Gimana nih ice breakingnya? Seru kan? Semoga dengan ice breakingnya teman-teman udah nggak ngantuk-ngantuk lagi ya. Udah nggak ngantuk-ngantuk lagi, nggak malas-malas lagi. Meskipun puasa kayak gini, teman-teman tuh harus semangat menuntut ilmu. Teman-teman nggak boleh ngantuk, nggak boleh hilang fokus. Karena apa? Di sini aku, Cindy, akan jelasin materi mengenai Program Evaluation and Review atau PERT. Oke, langsung saja. Tadi kan di awal udah Hasna jelasin ya mengenai pengertian proyek. Nah, ini aku bakal jelasin ulang supaya teman-teman itu keinget gitu, nggak lupa. Karena kan kita kan akan bahas mengenai manajemen proyek dan metode-metodenya. Jadi, proyek itu apa sih? Jadi, proyek itu adalah kegiatan atau aktivitas yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas itu dapat diselesaikan secara tuntas. Jadi misal ya, teman-teman tuh punya proyek, ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Ketika teman-teman pingin ya mengerjakan aktivitas C itu, teman-teman nggak bisa langsung
aku pengen ngerjain aktivitas C langsung melompat ke aktivitas C, jadi nggak bisa. Soalnya ketika teman-teman pengen ngerjain aktivitas C, teman-teman tuh harus udah nyelesain aktivitas pendahulunya, yakni misalnya aktivitas A dan aktivitas B. Jadi itulah proyek itu harus dikerjakan secara berurutan ya. Langsung saja sebelum kita bahas PERT lebih dalam, yang pertama itu aku akan bahas mengenai sejarah PERT dulu nih. Jadi, pada tahun 1958 itu, Booz Allen Hamilton menemukan sebuah metode penjadwalan yang diberi nama diagram PERT. Lalu, US Navy itu mulai mengembangkan metode PERT ini sejak tahun 1958 dalam proyek pengembangan Polaris Missile System. Nah, metode PERT ini ternyata mampu mereduksi waktu selama 2 tahun sehingga lebih efektif dalam pengembangan sistem senjata tersebut. Jadi PERT ini udah terbukti dan udah diterapkan dalam proyek Polaris Missile System itu. Jadi, dengan PERT ini membantu pengerjaan aktivitas di proyek itu lebih efektif, lebih efisien, sehingga dapat menghemat waktu. Nah, sejak itulah mulai digunakan metode PERT ini secara luas dan di berbagai perusahaan atau industri di dunia. Selanjutnya, latar belakang PERT. Jadi, penjadwalan proyek itu merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen proyek, di mana penjadwalan proyek ini memperlihatkan waktu pengerjaan tiap paket pekerjaan dan kejadian apa sih yang dihasilkan dari serangkaian paket kerja tertentu. Jadwal proyek itu berhubungan dengan kejadian, milestone, termasuk Gantt chart jaringan kerja proyek, diagram CPM atau diagram PERT. Yang akan fokus kelompok 6 bahas di sini mengenai diagram CPM dan PERT ya. Selanjutnya, tadi kan membahas tentang penjadwalan proyek kan. Nah, penjadwalan proyek itu diperlukan untuk membantu seorang manajer proyek sehingga proyek itu bisa menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Lalu, mengidentifikasi hubungan yang harus didulukan di antara kegiatan. Selanjutnya, dengan penjadwalan proyek itu bisa juga menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Langsung saja ke pengertian PERT. Jadi PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Atau juga PERT itu juga disebut sebagai model jaringan ya yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan. Lalu, apa sih karakteristik PERT itu? Jadi, proyek yang kompleks yang menggunakan metode PERT, maka akan diketahui dengan PERT ini kapan proyek selesai, lalu bagaimana urutan-urutan pekerjaannya, kapan mulainya dan kapan selesainya. Lalu pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, dan pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Lalu selanjutnya, tadi kan sudah dibahas mengenai metodenya kan ada diagram CPM dan diagram PERT. Di sini aku bakal jelasin nih perbedaan di antara keduanya. Jadi ya teman-teman, pada konsepnya sih, kedua metode ini sebenarnya sama, tapi ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, jadi kalau PERT itu digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan sebelumnya.
Nah, kalau bedanya, kalau CPM itu digunakan untuk penjadwalan dan pengendalian aktivitas yang sudah dikerjakan. Jadi, sehingga data waktu, biaya, dan setiap unsurnya itu sudah diketahui dalam CPM. Lalu perbedaan yang kedua, pada metode PERT ini digunakan 3 jenis waktu pengerjaan. Nah, 3 jenis waktu pengerjaannya itu waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin, dan waktu pesimis. Nanti akan aku jelasin mengenai 3 waktu ini di slide selanjutnya. Lalu, kalau untuk CPM ini hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak. Lalu perbedaan ketiganya, kalau pada PERT ini yang ditekankan adalah tepat waktu. Kalau CPM itu menekankan lebih ke tepat biaya. Nah, selanjutnya ini perkiraan waktu. PERT ini menggunakan 3 perkiraan waktu. Kenapa demikian? Karena metode PERT ini menganggap bahwa kurun waktu penyelesaian pekerjaan itu tergantung dari banyak faktor. Misalnya karena faktor apa gitu, proyek bisa berjalan lebih cepat atau berjalan dengan lambat. Maka lebih baik itu perkiraan itu diberi rentang atau jarak, yakni pada 3 waktu estimasi. Untuk yang pertama itu waktu optimis. Jadi waktu optimis itu apa? Jadi waktu optimis itu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Asumsinya ini, aktivitas itu berjalan dengan sangat baik sehingga uh, waktu pengerjaan proyek itu juga bisa lebih singkat. Nah, yang kedua, waktu perkiraan paling mungkin, yakni waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi atau kurun waktu yang paling sering terjadi dibandingkan dengan yang lain. Nah, waktu perkiraan paling mungkin ini berbeda ya dengan waktu yang diharapkan. Jadi asumsinya di waktu perkiraan paling mungkin itu aktivitas itu berjalan dengan normal. Lalu yang ketiga, waktu pesimis, yakni waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Asumsinya ini aktivitas itu berjalan dengan buruk sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk pengerjaannya. Selanjutnya, perkiraan waktu. Jadi, PERT tadi menimbang ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time atau T. Jadi, rumusnya itu T merupakan A plus 4M plus B per 6. Dengan A itu waktu optimis, M itu waktu perkiraan paling mungkin, dan B adalah waktu pesimis. Jadi ini ya rumusnya, waktu optimis ditambah 4 dikalikan waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Oke, jadi inilah sedikit penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah pengertian dari teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku, Siska. Bye-bye. Nah, topik yang selanjutnya adalah kelebihan dari PERT. Kelebihan yang pertama adalah berguna pada tingkat manajemen proyek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PERT ini merupakan salah satu metode penjadwalan proyek. Yang kedua, dapat memantau kemajuan proyek. Yang ketiga, secara matematis tidak terlalu rumit. Yang keempat, dapat diketahui waktu seluruh proyek jika terlambat dikerjakan. Karena di metode ini memiliki 3 jenis waktu yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Cindy. Yang kelima, menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan. Untuk jaringan ini nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir, mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah kekurangan dari PERT. Selain memberikan banyak kelebihan, PERT ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama,
kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang PRT. Yang ketiga, hubungan antar kegiatan harus ditujukan dan dikaitkan. Yang keempat, terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama, dan tanpa hambatan. Sebelum beralih ke aturan diagram PRT, aku mau menjelaskan bagian dari jaringan atau network. Gambarnya seperti ini. Jadi, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan simbol atau kode yang digunakan untuk mewakili suatu kejadian atau event. Sedangkan tanda panah yang diberi tanda A, B, C, D, E merupakan panah yang digunakan untuk mewakili suatu kegiatan atau aktivitas. Keterangannya, kegiatan A dan B merupakan kegiatan pendahuluan. Kegiatan C dikerjakan setelah kegiatan A. Kegiatan D dikerjakan setelah kegiatan B. Dan kegiatan E dikerjakan setelah kegiatan C dan D. Jadi kesimpulannya, kegiatan itu dapat dilakukan jika kegiatan pendahulunya itu sudah terjadi. Selanjutnya adalah aturan diagram PRT. Satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Gambar yang seperti ini itu salah. Seharusnya antara kejadian 1 dan 2 ini hanya boleh dikaitkan dengan satu kegiatan. Misalnya kegiatan A atau B saja. Yang kedua, tidak ada dua kegiatan yang ditunjukkan oleh ekor kejadian dan kepada kejadian yang sama. Contohnya seperti ini. Ini salah seperti yang aku jelasin sebelumnya. Hanya boleh ada satu kegiatan antara A atau B. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah seperti yang sebelumnya, maka dibuat sebuah kegiatan DUI yang diwakilkan dengan garis panah seperti ini, garis panah putus-putus seperti ini. Nanti aku akan menjelaskan mengenai kegiatan DUI. Untuk meyakinkan hubungan urutan yang benar, maka buat daftar pertanyaan. Kegiatan apa yang harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan ini dilakukan? Kegiatan apa yang harus mengikuti kegiatan-kegiatan ini? Kegiatan apa yang harus dikerjakan serentak? Aktivitas DUI atau aktivitas semu yang merupakan sebuah aktivitas fiktif yang digambarkan untuk menunjukkan ketergantungan kegiatan. Jadi DUI ini diperlukan untuk menggambarkan adanya hubungan di antara dua kegiatan. Kenapa kok bisa dibuat aktivitas DUI? Karena di antara dua kejadian tidak boleh terdapat dua aktivitas atau kegiatan atau lebih secara langsung. Jadi harus dibuat sebuah aktivitas DUI. Aktivitas DUI ini digambarkan seperti pada gambar ini, panah putus-putus. Contohnya, jadi seperti pada gambar ini, dua kejadian ini tidak boleh ada dua kegiatan C dan B ini, maka dibuatlah aktivitas DUI seperti pada gambar. Seperti ini. Jadi kegiatan B ini identitasnya 24. Sedangkan kegiatan C identitasnya 25. Kegiatan D identitasnya 45.
Jadi untuk dua kejadian ini akan ada satu kegiatan, tidak boleh lebih dari satu. Maka dibuatlah aktivitas ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, aku mau ngajak teman-teman untuk ikut ice breaking yang kedua. Jadi aturan mainnya itu, aku akan menyampaikan beberapa clue dan kalian harus tebak beliau ini siapa. Clue yang pertama ini berhubungan dengan seorang tokoh pahlawan. Oke. Clue-nya adalah tokoh ini lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa. Siapakah beliau? Jawaban yang ini adalah A, yang tengah B, yang ini C. Segera tulis jawaban kalian ya di kolom live chat. Dengan formatan nama panggilan kalian, garing nomor absen, garing jawaban kalian. A, B, atau C. Nah, oke, bahasan kita selanjutnya adalah studi kasus dari PERT. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah kasus menggunakan PERT. Nah, contohnya adalah penjadwalan proyek. Berikut ditunjukkan tabel yang berisi kegiatan proyek untuk network PERT dan hasil perhitungan min dan standar deviasi. Langkah pertama, kita harus menentukan A, M, dan juga B. Kemudian kita hitung min atau rata-rata dan standar deviasi waktu dari setiap kegiatan. Semuanya telah tersaji dalam tabel. Nah, di tabel kegiatan ini merupakan kegiatannya, kemudian follower ini maksudnya adalah setelah kegiatan A diikuti oleh kegiatan B, C, dan D. Begitupun juga seterusnya, setelah kegiatan B diikuti oleh kegiatan E. Bisa dikatakan atau seperti ini, kegiatan B, C, dan D pendahulunya adalah kegiatan A. Kegiatan E pendahulunya adalah kegiatan B. Kemudian ada tabel A. A ini merupakan waktu optimis atau waktu paling cepat dan angkanya sudah ditentukan. 2 artinya adalah 2 minggu. Di sini kita pakai satuan minggu. Waktu tercepat untuk menyelesaikan kegiatan A adalah 2 minggu. Kemudian M adalah waktu normal. Waktu normal untuk menyelesaikan kegiatan A adalah 3 minggu. Dan B adalah waktu pesimis atau waktu paling lambat untuk menyelesaikan kegiatan A adalah 4 minggu. Nah, A, M, dan B angkanya sudah ditentukan ya. Nah, untuk min kita hitung atau rata-rata kita hitung. Caranya tinggal menambahkan A ditambah M ditambah B lalu dibagi 3. 3 ini merupakan banyak jenisnya. Hasilnya adalah 3 untuk kegiatan A. Kemudian ada SD atau standar deviasi waktu dari setiap kegiatan. Nah, ini rumusnya adalah A dikurangi dengan B dibagi 6. 6 dari mana? 6 sudah rumus. Kita bahas contoh dari kegiatan A. 2 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 2. Min 2. Min 2 dibagi 6, hasilnya adalah minus 0,33. Nah, standar deviasi yang minus kita tetap tulis plus karena nanti standar deviasi ini akan dipangkatkan sehingga hasilnya nanti tetap positif. Karena minus dikali dengan minus hasilnya adalah positif. Nah, untuk kegiatan bawahnya itu juga sama caranya. Misal kegiatan B, A dikurangi B, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Kegiatan C, 6 dikurangi 10 adalah min 4,
min 4 dibagi 6 adalah 0,67. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita hitung rata-rata dan standar deviasinya tadi, kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat jaringan kerja atau network dan menentukan jalur kritisnya. Untuk membuat network, kita didasarkan pada data dari tabel sebelumnya. Nah, di sini sudah kita salin. Nah, sebelumnya perlu diketahui peristiwa awal atau event sebuah kegiatan dilambangkan dengan lingkaran ini atau disebutnya dengan node. Nah, di node awal ini ada 3 bagian. Yang besar ini adalah nomor node atau urutannya. Kemudian yang kecil atas ini waktu paling cepat karena ini merupakan node awal, jadi waktu paling cepat untuk memulai, dan yang bawah adalah waktu paling lambat untuk memulai. Nah, peristiwa awal yang telah terjadi ini, maka sebuah kegiatan atau aktivitas dapat dimulai. Kegiatan atau aktivitas dilambangkan dengan panah. Nah, nanti di atas panah akan kita beri nama kegiatan ini, dan yang bawah adalah waktu rata-rata kegiatan. Kita ambil di kolom min. Jadi kita hanya pakai angka di kolom min. Nah, akhir dari panah akan bermuara di sebuah node akhir. Nah, intinya node akhir ini sama dengan node awal. Namun kalau node akhir kita bacanya adalah untuk yang kecil atas adalah waktu paling cepat untuk menyelesaikan kegiatan ini, dan yang bawah adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Nah, prinsip pengerjaannya nanti untuk yang kecil atas, prinsipnya dengan cara menambah ke arah kanan dan dipilih yang paling besar. Lalu untuk yang kecil bawah, pengerjaannya adalah mengurangi ke arah kiri dan dipilih yang paling kecil. Jadi di sini kita nanti mengerjakan yang atas dulu. Oke, kita coba mengerjakan. Kita mulai. Pertama, kita tulis di sini node awal dengan angka 1. Nah, kemudian kita tulis aktivitas atau kegiatan pertama, yaitu adalah kegiatan A. Kita tulis kegiatan A di sini dengan rata-rata waktu pengerjaan 3 minggu. Oke, kemudian node akhirnya kita tulis di nomor urutan kedua. Nah, kemudian kita mengerjakan yang kecil atas dulu. Prinsipnya ke arah kanan dengan cara ditambah. Oke, ini tadi kan waktu paling cepat untuk memulai kegiatan A adalah sekarang, sehingga kita tulis angka 0. Nah, jadi 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Karena hanya satu kegiatan atau aktivitas, maka itu artinya yang paling besar. Kemudian ada kegiatan B. Kita lihat di sini kegiatan B diikuti oleh kegiatan E. Nah, perlu diperhatikan, dilihat dulu. Kegiatan E ini kemudian diikuti oleh kegiatan G, di mana kegiatan G ini merupakan kegiatan yang terakhir ya. Jadi kita bayangkan kegiatan B di sini, kegiatan E di sini, lalu kegiatan G di sini. Begitu. Jadi kita tulis B di sini. Dengan rata-rata waktu pengerjaan adalah 1. Node akhirnya kita tulis 3. Oke, sekarang kita hitung yang kecil atasnya. Dengan cara 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kita tulis 4 di sini. Oke. Kemudian ada kegiatan C. Kita lihat di sini. Kegiatan C diikuti oleh kegiatan F. Nah, kita lihat kegiatan F
diikuti oleh kegiatan G. Jadi sama kayak B tadi. Jadi kita bayangkan kegiatan C di sini, F di sini, G di sini. Jadi kita tulis kegiatan C di sini. Dengan rata-rata waktu pengerjaan adalah 8. Kemudian kita tulis node akhirnya adalah 4. Kemudian kita hitung yang atas, kecil atas, kolom kecil atas. 8 ditambah 4, 3 ditambah, 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Nah, kemudian setelah kegiatan C ada kegiatan D. Nah, kita perhatikan juga kegiatan D diikuti oleh kegiatan G. Nah, kegiatan G kan merupakan kegiatan terakhir. Jadi, nanti D di sini, G di sini. Oke, kita tulis kegiatan D. Dan rata-rata waktunya adalah 4. Nah, kita tulis. Dengan node akhirnya kita tulis 5. Nomor urutannya. Nah, untuk kolom yang di sini kita nggak bisa langsung menambah 3 dengan 4 karena node kelima ini berasal dari 3 kegiatan ya. Jadi kita hitung dulu nanti untuk kegiatan E dan juga F, kemudian kita pilih yang paling besar. Oke, kita hitung dulu untuk kegiatan E ya. Jadi setelah D kan E. Jadi E di sini karena E tadi pendahulunya adalah B, jadi kita tulisnya di sini. Kalau E pendahulunya adalah C, ya kita tulisnya di sini. Jadi ini diperhatikan. Kemudian kita tulis rata-ratanya untuk E adalah 4. Nah, untuk F kita tulis di sini dengan waktu rata-rata 7. Nah, kita nanti hitung di sini. Oke. Jadi kita hitung untuk kegiatan E. 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, kita simpan dulu, jangan ditulis. 8 disimpan dulu. Kemudian untuk kegiatan D, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kita simpan dulu 7. Dan untuk kegiatan F, 11 ditambah 7 hasilnya adalah 18. Jadi kita pilih yang paling besar antara 8, 7, dan 18 ya, karena yang paling besar adalah 18. Kita tulis 18 di sini. Nah, 18 sudah. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan G. Kita tulis G di sini dengan kegiatan G di sini dengan rata-rata waktu 7 pengerjaannya. Nah, node akhirnya kita tulis ke 6 ya. Nah, kemudian kita hitung untuk kecil atasnya 18 ditambah 7 hasilnya adalah 25. Nah, sudah untuk yang atas. Nah, sekarang kita mengerjakan yang bawah. Untuk hasil akhir dari node akhirnya, yang kolom kecil bawah ini angkanya harus sama dengan yang atas. Jadi kita tulis saja 25 di sini. Nah, jadi ini harus sama ya. Nah, kemudian kita mengerjakan yang kecil bawah dengan cara mengurangi ke arah kiri dan dipilih yang paling kecil. Oke, kita coba. 25 dikurangi 7 hasilnya adalah 18. Karena ini hanya satu kegiatan, jadi yang paling kecil juga pasti kegiatan tersebut. Kemudian 18 dikurangi 7 hasilnya adalah 11. Kemudian 18 dikurangi 4 hasilnya adalah 14. Kita tulis di sini 14. 18 dikurangi, nah sebentar,
Untuk nada 2 ini kan ada 3 kegiatan. Nah, jadi kita nanti pilih yang paling kecil. Oke, kita mulai dari D dulu. 18 dikurangi 4, hasilnya kan 14. Oke, kita simpan dulu. Kemudian 11 dikurangi 8, hasilnya adalah 3. 14 dikurangi 1, hasilnya adalah 13. Jadi antara 13, 14, dan 3, maka yang paling kecil kan 3. Nah, kita tulis 3 di sini. Kemudian 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Kita tulis 0 di sini. Oke, setelah kita buat network atau jaringan kerjanya tadi, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, kegiatan A, waktu paling cepat dan waktu paling lambat untuk memulai adalah minggu ke-0. Kemudian, waktu paling cepat menyelesaikan kegiatan A adalah minggu ketiga. Waktu paling lambat menyelesaikan kegiatan A adalah sama minggu ketiga. Artinya, kegiatan A ini merupakan kegiatan yang butuh perhatian khusus, di mana waktu penyelesaiannya harus minggu ketiga. Jadi minggu ketiga kegiatan A harus sudah selesai. Nah, kemudian minggu ketiga ini merupakan minggu paling cepat dan minggu paling lambat untuk memulai kegiatan B, D, dan juga C. Nah, untuk B, waktu penyelesaian paling cepatnya adalah minggu keempat dan waktu penyelesaian paling lambatnya adalah minggu ke-14. Artinya kegiatan B ini punya toleransi penyelesaian sampai minggu ke-14. Kemudian untuk yang C, waktu penyelesaian paling cepat dan waktu penyelesaian paling lambat adalah minggu ke-11. Jadi kegiatan C dalam kegiatan C di minggu ke-11 harus sudah selesai. Nah, kemudian untuk kegiatan E, D, dan juga F harus sudah selesai di minggu ke-18. Kemudian untuk kegiatan G, waktu paling cepat memulainya adalah minggu ke-18. Waktu paling lambat juga sama minggu ke-18. Dan waktu paling cepat untuk menyelesaikan dan waktu paling lambat untuk menyelesaikan juga sama, yaitu minggu ke-25. Nah, teman-teman, tadi kan ada waktu-waktu yang sama nih. 3, 11, 18, dan 25. Nah, ini disebut dengan jalur kritis. Nah, kita lihat asalnya tadi dari mana. 3 ini kan dari kegiatan A, jadi A merupakan jalur kritis. Kemudian 11 ini kan dari kegiatan C, jadi C jalur kritis. Kemudian 18 ini dari mana? Kita lihat dari 11 tambah 7 ya tadi, sehingga F merupakan jalur kritis. Kemudian 25 dari 18 tambah 17, sehingga G juga merupakan jalur kritis. Jadi kesimpulannya, jalur kritisnya adalah A, C, F, dan G dengan waktu rata-rata penyelesaian proyek adalah 25 minggu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung variasi waktu penyelesaian proyek, yaitu lambangnya adalah sigma kuadrat. Caranya tinggal memasukkan angka dari kegiatan kritis tadi lalu dipangkatkan, kemudian ditambah dengan kegiatan lainnya, yaitu ada A, yaitu standar deviasinya adalah 0,33 kuadrat, ditambah kegiatan C ada 0,67 kuadrat, kemudian ada F dan juga G, dan hasilnya 2,0067. Dan standar deviasi untuk waktu penyelesaian proyek adalah sigma akar dari sigma kuadrat tadi. Hasilnya 1,42. Kemudian langkah terakhir adalah menentukan berapa peluang apabila proyek direncanakan selesai dalam waktu misalnya 27 minggu dengan kemungkinan atau peluang perkiraan selesai
waktu 25 minggu. Nah, jadi 27 merupakan waktu yang diinginkan dan 25 minggu itu waktu atau durasi pekerjaan yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama kita hitung nilai Z atau Z value-nya dengan T sama dengan 27 minggu. Jadi Z-nya sama dengan 27 dikurangi 25 dibagi dengan 1,42. 1,42 ini merupakan standar deviasi proyek yang kita hitung tadi. Hasilnya adalah 1,41. Selanjutnya kita lihat nilai peluang atau probabilitas untuk Z sama dengan 1,41 pada tabel distribusi Z. Nah, ini merupakan tabel distribusi Z. Kita lihat tadi kan Z-nya ada 1,41 ya. Nah, jadi ketemu di sini menunjukkan angka 92073 atau sama dengan dibulatkan menjadi 0,92. Artinya, peluang atau probabilitas proyek dapat diselesaikan selama 27 minggu adalah 92%. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penulisan dan pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mengikuti video pembahasan dari kami. Dan perkiraan kita 50% sampai 80% dari kalian sudah mendapatkan poin-poin penting dari bab manajemen proyek ini. Sebelum kita sampai di akhir video, aku mau minta teman-teman untuk absen. Jadi absen yang terakhir segera absen ya, karena waktunya terbatas. Dengan formatan nama panggilan garing nomor absen garing nama orang yang paling kalian sayang. Aku tunggu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah absen. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di WA Group ya. Karena kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.